Ini adalah peta benua Eropa. Kita ketahui bahwa Eropa merupakan negara yang maju dalam berbagai bidang. Eropa merupakan negara pelopor industrialisasi, pengembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi. Dan kita juga tahu bahwa pendidikan di Eropa sangat memadai dan mumpuni. Tapi, bagaimanakah bangsa Eropa bisa meraih kemajuan hingga saat ini? Yuk, mari kita simak dan belajar sejarah dari video ini. Kita ketahui bahwa di Eropa banyak bangunan serta patung-patung yang sangat bersejarah dengan mahakarya arsitektur bangunan yang sangat indah, menyimpan banyak sejarah tentang Eropa. Di balik ini, sejarah abad Renaissance sangat berperan penting bagi kehidupan bangsa Eropa saat ini. Namun, apakah kalian tahu apa itu Renaissance? Zaman Renaissance adalah zaman yang terjadi sekitar abad 15 hingga abad ke-16. Zaman Renaissance sendiri itu dikenal dengan zaman pencerahan atau terlahirnya kembali, di mana penemuan-penemuan pada zaman-zaman kuno itu muncul kembali ke peradaban, dimulai dari lukisan, cerita, hingga patung-patung kuno pada saat itu. Zaman Renaissance diperkirakan terjadi ketika di Italia, lalu berlanjut ke zaman Romawi dan Yunani, hingga diadopsi oleh penemu-penemu Arab. Pada abad pertengahan terjadi setelah Kekaisaran Romawi di abad keempat Masehi runtuh. Pada masa itu, berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berdasarkan agama yang menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, serta sosial budaya. Tidak hanya itu, gereja bahkan memengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga raja kehilangan kekuasaannya dalam pemerintahan. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nikolaus Kopernikus yang menyebutkan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Pada zaman Renaissance, karya para ilmuwan banyak ditentang oleh gereja karena dianggap mereka membawa ajaran sesat. Bahkan gereja memiliki beberapa keadilan merupakan komite inkuisisi untuk bertugas mengadili dan menghukum siapa saja yang berani dan berbeda pendapat dengan ajaran resmi gereja pada saat itu. Pernyataan tersebut tentu dianggap bertentangan dengan ajaran gereja sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati. Melihat doktrin dan dominasi gereja yang dianggap merugikan masyarakat, akhirnya muncullah gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan agar terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan inilah yang disebut dengan Renaissance. Namun, selain dilatar belakangi oleh dominasi gereja, munculnya Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi. Karena pada saat itu, Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa saja. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia seutuhnya. Beberapa tokoh terkenal pada zaman Renaissance seperti Kopernikus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Pada masa itu juga muncul seniman dengan karya-karyanya yang penuh fenomenal seperti Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa-nya yang termasyhur, Raphael yang membuat ilustrasi para pemikir Yunani, kemudian Michelangelo dengan patung Davidnya dan lukisan yang menghiasi atap kapel Sistine di Vatikan. Hal signifikan yang ditinggalkan masa Renaissance hingga zaman sekarang selain karya-karyanya yang fenomenal,
Tetapi Renaissance juga memiliki peran penting terhadap dunia. Adapun pengaruh Renaissance terhadap dunia antara lain seperti tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu. Manusia berupaya memaksimalkan potensi dirinya, berkembangnya ilmu pengetahuan, seni budaya, serta kebebasan berpikir. Runtuhnya dominasi di Eropa serta memicu berbagai inovasi pengetahuan yang muncul. Dan mulanya bangsa Barat melakukan invasi ke beberapa wilayah. Seperti kegiatan invasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal penemuan pada masa Renaissance. Di antaranya seperti mesin cetak oleh Johann Gutenberg, senjata api, dan kompas untuk menentukan arah mata angin dalam pelayaran. Ini adalah sejarah Renaissance yang mengajarkan kita untuk memanfaatkan kemampuan dan ilmu pengetahuannya bagi kepentingan manusia dan pelayanan terhadap sesama manusia.